Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Alfari Akili Badani dari Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan tugas UTS PTKI saya yang berjudul Kasus Cybercrime di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang alur dari tugas ini ataupun poin-poinnya. Yang pertama dari alurnya adalah ringkasan kasus yang terjadi. Yang kedua adalah tempat dan waktu kejadiannya. Yang ketiga ada dampak yang ditimbulkan dari kasus cybercrime. Yang keempat solusi penyelesaiannya, dan yang terakhir adalah sumber berita terkait kasus yang diangkat. Ya, masuk ke poin pertama, ada ringkasan kasus yang terjadi. Pada tanggal 20 Maret 2018, Polda Jawa Timur mengungkapkan kejahatan ITE yang dilakukan dengan spamming dan carding. Pelaku mencuri data kartu kredit milik orang lain yang kemudian digunakan untuk membeli barang melalui online dengan kartu tersebut. Kasus ini berkembang dari transaksi online menggunakan kartu kredit yang sudah dimodifikasi untuk melakukan kejahatan. Ujar Wadi Reskum Polda Jatim AKBP Arman Asmara Syarifuddin di kantor Humas Polda Jatim. Pelaku melakukan pola kejahatan dengan menggunakan ponsel pintar. Pertama, mereka masuk dengan akun palsu di Apple dan PayPay. Dari akun tersebut, mereka bisa mencuri data berupa nomor kartu kredit dan tanggal expired. Setelah itu, mereka menggunakan nomor kartu kredit untuk membeli barang-barang secara online. Tambah Arman. Barang-barang tersebut selanjutnya akan dijual lagi oleh pelaku dengan total yang dibobol sebesar 500 juta rupiah. Seluruh pelaku tergabung dalam komunitas Facebook yang bernama Kolam Tuyul. Mereka juga memiliki jaringan yang tersebar di beberapa kota sebagai penadahnya. Polisi telah mengamankan barang berupa laptop, HP, cincin, kalung berlian, buku, rekening, jam, alat kesehatan, CCTV, sepatu Nintendo, dan alat pemutih gigi, serta juga pembersih jamur kaca hingga air brush set. Dari perbuatannya, pelaku dijerat pasal 30 ayat 2 atau pasal 32 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 1 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik ITE, dan pasal 46 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta rupiah. Di poin kedua, tempat dan waktu kejadiannya. Dari kasus yang diambil, tempat dan waktu kejadiannya berada di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 20 Maret 2018. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut adanya kehilangan uang secara misterius. Yang kedua, ada pemerasan dan pengurasan kartu kredit oleh karder. Yang ketiga, keresahan masyarakat atau orang dalam penggunaan kartu kredit. Dan yang terakhir, ada hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan atau perbankan di negeri ini. Selanjutnya, ada solusi dan penyelesaiannya. Solusi penyelesaiannya, yang pertama, perlu dilakukan perangkat lunak komputer deteksi untuk aktivitas rekening nasabah agar apabila terjadi kejanggalan transaksi dapat ditangani dengan cepat. Ini
sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh perbankan untuk setiap kurun waktu tertentu. Yang keempat, ada pihak perbankan harus meningkatkan keamanan internet banking. Dan selanjutnya, sumber kasus. Sumber kasus yang saya ambil dari kasus ini, sumbernya adalah dari detik.com, dan ini ada link dari sumbernya. Selebihnya mohon maaf Ibu jika ada kekurangan. Saya kira segini aja tugasnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.